Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Kemarin Bapak udah perkenalan ya? Oh iya, udah absen belum? Oh, udah. Oke, kita langsung lanjut ke pelajaran ya. Sebelum melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Oke, next ya. Kemarin kita sudah membahas tentang surat An-Nahl ayat 114 ya. Yang berbunyi, Kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal, lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukuri nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemarin kita sudah membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Ada 3 perkara ya di sini. Yang pertama kemarin sudah dibahas, dari halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan. Dan yang kedua yaitu halal dari segi cara mendapatkannya dan halal dalam proses pengolahannya. Kemarin Bapak sudah terangkan semuanya ya. Mungkin untuk kali ini kemarin Bapak mengasih PR kalian, yaitu tentang tajwid. Boleh dibuka kembali PR-nya. Nah, di sini ada hukum, bacaan, dan sebabnya ya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada lafaz fakulu, yaitu domah bertemu wawu sukun, yaitu matobi'i. Dan yang kedua ada mimma, mim bertajwid, yaitu pembacanya huna. Dan yang kita yaitu fakumullah, yaitu ada domah, sudahnya ada lam, jadi dibaca tafhim ya. Terus ada halalan thayyiban, jadi ada fathaten bertemu to, dibacanya ikhfa. Dan washkuru ada wawu sukun. Terus selanjutnya ada domah, jadi dibaca matobi'i. Nah, ni'matullahi sebelumnya ada fathah. Terus sudahnya ada bacaan Allah, itu dibaca tafhim. Dan selanjutnya ada in kuntum, mendengung, itu ada mati bertemu dengan kaf, itu dibaca ikhfa. Kemudian ada kuntum iyahu, ada mim mati bertemu alif, itu dibaca idhar syafawi. Terus iyahu ta'budun, ada domah sebelumnya, terus ada wawu sukun, dibaca matobi lagi. Dan ta'budun, yaitu sebabnya terletak di akhir, harusnya dibaca ta'buduna, tapi di akhir kalimat jadi dibaca ta'budun, itu disebut mad ari disukun. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada hadis dari Rasulullah SAW yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman, sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal sholilah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang, jadi di sini ada kisah orang yang melakukan perjalanan jauh. Dia dalam keadaan kumal dan berdebu. Terus dia memanjatkan kedua tangannya ke langit, saya berkata, ya Tuhanku, padahal makannya ini haram dan kebutuhannya dipenuhi dari suatu haram. Jadi dia berdoa kepada Allah, tetapi dia memakai pakaiannya haram, makanannya haram. Jadi maka jika begitu itu bagaimana doanya akan terkabulkan? Jadi doanya nggak akan terkabul. Maka di sini kita belajar jangan mendapatkan sesuatu itu dari cara yang haram.
Terus selanjutnya di sini ada intisari dari hadis di atas ya. Di sini apa jelaskan. Jadi di sini muslim itu pasti akan butuh makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini diperoleh dari yang tadi Bapak sebutkan ada 3 kriteria, dari wujudnya, dari cara mendapatkannya, terus dari pengolahannya. Nah, di sini kan ada dibagi, ada halal dan ada haram. Nah, halal ini jelas manfaatnya bagi kita mengonsumsi makanan yang halal ini. Yang pertama, mudah melakukan ketaatan. Yang kedua, doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melahirkan keturunan yang soleh dan soleha jelas. Yang keempat yaitu menyehatkan badan dan dihindarkan dari penyakit jelas. Dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang halal, kita menyehatkan tubuh kita agar tidak gampang sakit. Yang kelima itu obat penyembuh dari penyakit. Jadi dengan makanan dan minuman yang halal ini bisa disembuhkan oleh makan ini dari segala penyakit. Terus yang keenam itu ada termasuk golongan orang yang soleh-soleha jelas. Kalau kita makanan halal, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan yang ketujuh itu dapat menghindari dari perbuatan dosa. Jadi dengan makanan ini kita dapat dihindari dari perbuatan dosa. Jadi kita mau melakukan dosa sama Allah dibelokkan jadi tidak jadi. Nah, itu manfaat mengonsumsi makanan yang halal. Dan yang ini ada yang haram jelas ya. Jika kita mengonsumsi makanan yang haram jelas, satu, kita menimbulkan penyakit. Yang kedua, kita mendapatkan dosa, terus makanannya itu tidak berkah. Dan yang kita itu jiwa manusia jadi terganggu. Jadi kita gampang emosi, gampang dan lain-lain. Nah, dan yang keempat itu doa seorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah memanjatkan doa, tapi dengan cara mendapatkan makanan atau minuman yang haram jelas doa itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya itu ada adab dan etika makan dan minum ya. Di sini yang pertama yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Jelas Islam mengajarkan sebelum makan kita wajib berdoa terlebih dahulu. Bukan wajib sih, di sini sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Terus yang kedua, makan dan minum keadaan duduk, bersandar atau menyungkur. Jadi kita usahakan ya, makan itu jangan sambil berdiri, apalagi kita dengan sambil mengobrol, tidak boleh. Nah, yang ketiga, mengambil makanan yang terdekat dan menggunakan tangan kanan. Jadi di sini seumpama contohnya kita lagi bertamu ke teman kita. Jadi kalau ada makanan kita ambil yang terdekat terlebih dahulu dan menggunakan tangan kanan. Nah, itu. Terus yang keempat yaitu mensyukuri dan tidak mencela nikmatnya yang Allah berikan. Jadi kita kalau disuguhkan makanan pas kita silaturahim ke teman kita, jangan mencela makanan itu. Kita mensyukuri nikmat Allah. Soalnya takutnya Allah tidak ridho atau teman kita yang disinggahi tidak enak, kan ada dengar-dengar omongan gitu, kita malah jadi berdosa menyakiti teman kita. Terus yang kelima, kita ketika minum kita tidak boleh bernafas. Jadi kita pas saat kita minum dalam keadaan duduk, kita jangan bernafas pas kita minum. Nah, itu tidak boleh. Terus yang keenam itu tidak menyisakan makanan dan minum. Jadi kita usahakan makanan itu bersih ya. Jadi nah itu ada etika makan dan minum. Terus selanjutnya di sini ada keistimewaan air Zam-Zam. Jadi ada 3 keistimewaan air Zam-Zam. Jadi yang pertama, kita air Zam-Zam ini bebas dari bakteri dan kuman. Jadi berdasarkan penelitian para ilmuwan, air Zam-Zam dinyatakan bebas dari bakteri dan kuman. Meski tanpa dimasak terlebih dahulu. Kita jadi keistimewaan air Zam-Zam itu langsung kita minum juga di situnya nggak usah dimasak, alhamdulillah enak. Jadi tidak boleh nggak usah dimasak terlebih dahulu. Air Zam-Zam tersebut ketika disorot dengan sinar UV sama sekali tidak ditemukan kuman dan bakteri yang umumnya ada pada air lainnya. Jadi saat kita minum, terus ada penelitian nih, pas waktu itu ada penelitian disorot dengan sinar ultraviolet ini, sama sekali di air Zam-Zam ini tidak ditemukan kuman atau bakteri, jadi benar-benar bersih lah. Nah, ini. Dan yang kedua itu ada kandungan mineralnya tinggi. Jadi salah satu bulan juga asal Jerman
Knut Fitter melakukan riset tentang kandungan mineral dan dari air Zam-Zam. Hasilnya air Zam-Zam mengandung mineral yang sangat kaya, terdiri dari berbagai jenis mineral yang mampu meningkatkan energi serta baik untuk sistem jaringan tubuh. Jadi kandungannya itu mineralnya tinggi. Jadi di tubuh kita hasilnya positif. Jadi hasilnya itu enak di badan. Nah, yang ketiga ada sumurnya itu tidak pernah kering. Dengan kedalaman sumur mencapai 30 meter ini, air Zam-Zam itu mampu menghasilkan debit air mencapai 8.000 liter per detik. Selain itu, sumur air Zam-Zam mampu terisi penuh kembali setiap 11 menit meski terus-menerus diambil. Gelas ini sangat istimewa mengingat pada umumnya mata air bisa saja kering sewaktu-waktu jika tidak ada hujan yang turun. Jadi di sini air Zam-Zam walaupun di tanah Arab itu kering, jadi air Zam-Zam itu terus ada airnya. Terus mengeluarkan air walaupun dia mau musim hujan, sekarangnya kering, terus dia akan ada airnya secara terus-menerus. Jadi seperti yang kita tahu, intensitas hujan di sekitar air Zam-Zam itu tergolong rendah. Jadi di tanah Arab itu jarang sekali hujan, paling bisa dihitung lah dengan hitungan jari berapa puluh tahun baru hujan. Nah, air Zam-Zam ini walaupun tidak hujan, ini akan terus mengeluarkan air. Nah, ini makanya keistimewaan air Zam-Zam ini ada 3 ya. Mungkin ini saja dari Papa ya. Apa ada yang ditanyakan? Mungkin berhubung waktunya udah terlalu mepet, paling nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan mengasih tugas kalian ya. Jadi buat PR terkait makanan dan minumannya halal yang Bapak udah terangkan tadi. Mungkin itu saja ya anak-anak. Mungkin bisa dilanjut untuk pertemuan besok atau lusa. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Sebelum kita tutup, paling kita membacakan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan jaza. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.